Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah agar selalu meningkatkan kualitas ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang terbaik dalam perjalanan kehidupan ini selain bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari Jumat mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Kahfi yang senantiasa kita baca, mengingatkan kepada kita tentang 4 fitnah di dunia ini. 4 fitnah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi yang selalu kita baca hari Jumat adalah peringatan, teguran, tadzkirah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita senantiasa diterangi oleh ayat-ayat Al-Quran. Dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya Allah memberikan cahaya kepada kita melalui surat Al-Kahfi yang senantiasa kita baca. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada 4 fitnah, ada 4 ujian di dunia. Ujian yang pertama adalah ujian mempertahankan kebenaran. Ujian yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah para pemuda Kahfi. Ketika mempertahankan kebenaran seringkali mendapatkan resiko terasing dari lingkungan. Ketika memilih untuk teguh di atas kebenaran seringkali mendapatkan reaksi terasing dari lingkungan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada para pemuda Kahfi. Meskipun mereka harus masuk ke dalam gua yang gelap, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat di dalam gua tersebut. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ujian yang pertama adalah ujian bertahan untuk tetap teguh terus di atas kebenaran. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka menghadapi ujian yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar bersabar, menyabarkan jiwa kita untuk terus bersama dengan orang-orang saleh dan orang-orang baik yang ada di lingkungan sekitar kita. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Maka sabarkanlah dirimu untuk tetap bersama dengan orang-orang yang senantiasa memohon kepada Tuhannya di pagi dan sore hari. Kenikmatan yang terbesar setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam adalah nikmat lingkungan, nikmat persaudaraan, nikmat kawan yang sejalan dalam kebenaran. Maka dalam kisah pemuda Kahfi Allah tidak mengangkat kisah seorang pemuda. Allah mengangkat kisah
7 orang pemuda Kahfi yang rela untuk berada di dalam gua asalkan mereka tetap teguh di atas kebenaran. Inilah ujian yang pertama, fitnah yang pertama yang seringkali menimpa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hal yang mudah ketika harus memilih antara kebenaran dan keterasingan. Dan satu nikmat yang besar ketika menjalankan kebenaran tanpa harus merasa hidup terasing. Ketika kebenaran tidak dianggap sebagai sesuatu yang asing adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Karena ujian mempertahankan kebenaran seringkali dianggap menjadi orang asing. Ujian yang kedua, fitnah yang kedua yang senantiasa Allah ingatkan kepada kita setiap hari Jumat 1 minggu sekali adalah ujian harta. Maka kita temukan dalam surat Al-Kahfi kisah tentang orang yang diberikan titipan dan amanah harta kekayaan. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Berikanlah kepada mereka perumpamaan tentang orang yang diberikan 2 kebun anggur. Yang kebun anggur tersebut dikelilingi oleh kebun kurma. Yang di antara 2 kebun anggur tersebut Allah tanamkan, Allah tumbuhkan ladang untuk tanam-tanaman. Kemudian di dalam kebun tersebut Allah pancarkan air yang mengalir. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Di antara ujian harta yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam kisah ini adalah ketika melihat ke atas dia tidak bersyukur, dan ketika melihat ke bawah dia merendahkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ana a'azzu min kamal, ana aktsaru min kamalan wa a'azzu nafara. Orang ini berdialog dengan temannya yang hartanya lebih sedikit, yang pengikutnya lebih sedikit, kemudian mengatakan, saya lebih banyak hartanya dari engkau dan saya lebih banyak pengikutnya dari engkau. Kecenderungan untuk membanding-bandingkan nikmat yang sudah Allah berikan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ketika nikmat yang Allah titipkan kepada orang lain jauh lebih banyak dari nikmat yang dia miliki, maka hilanglah rasa syukurnya. Ketika nikmat yang dimilikinya kemudian dibandingkan dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, maka muncullah dorongan untuk merendahkan nikmat orang lain. Kemudian ujian yang kedua, di antara ujian harta, seringkali ketika Allah menitipkan dunia harta yang berlimpah, seringkali bayangan akhirat dan bayangan kematian hilang. Tidak merasa bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Humazah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yahsabu annama lahu akhladahu. Dia menyangka bahwa harta itu bisa mengekalkan usianya. Dia menyangka bahwa harta itu bisa memanjangkan usianya. Dia menyangka kalau uang banyak maka umur akan panjang. Yahsabu annama lahu akhladah. Seringkali ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kepada seorang hamba, maka ujian yang muncul adalah ujian merasa bahwa hidup di dunia ini selama-lamanya. Seringkali merasa bahwa kematian itu jauh dari dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Solusi yang ada di dalam surat Al-Kahfi ketika menghadapi ujian harta. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ketika menghadapi ujian harta, maka ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini sementara, sekilas, sebentar dan sangat cepat. Seperti air yang turun dari langit kemudian bercampur dengan tanah dan menumbuhkan tanam-tanaman. Kemudian tanaman tersebut mengering dan ditiup oleh angin. Seperti itulah siklus kehidupan di dunia. Tidak ada yang muda selamanya, tidak ada yang hidup selamanya,
bahkan yang umurnya panjang sekalipun akan merasakan kematian semuanya. Bahkan iblis yang masih dipanjangkan usianya hingga hari kiamat pada akhirnya akan merasakan kematian. Bahkan pada akhirnya malaikat pencabut nyawa sekalipun akan merasakan kematian. Yang ketiga, ujian yang ketiga adalah ujian keilmuan. Ujian ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada hambanya ilmu dan wawasan, informasi dan wawasan. Ujian yang ketiga ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, "Wahai Musa, wahai Nabiullah, man a'lamu ahlil ard?" Siapakah orang yang paling pintar di muka bumi ini? Maka Nabi Musa menjawab, "Ana. Saya adalah manusia yang paling pintar." Persis setelah Nabi Musa mengatakan bahwa dirinya adalah manusia yang paling pintar, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menegur Nabi Musa dan memerintahkan Nabi Musa untuk kembali belajar menuntut ilmu kepada hamba Allah yang bernama Khidir. Ketika seseorang sudah merasa paling pintar, maka itu adalah waktunya untuk kembali melanjutkan belajar. Ketika seorang sudah merasa paling berilmu, maka itu waktunya untuk kembali menuntut ilmu. Ketika Nabi Musa ditanya siapa yang paling pintar dan jawabannya saya, maka saat itu Allah perintahkan Nabi Musa untuk kembali belajar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seringkali ujian ketika seseorang dititipkan keilmuan adalah merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling pintar. Tapi Allah mengingatkan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu, ada lagi yang lebih punya ilmu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan yang kedua, dalam kisah Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seringkali orang yang dititipkan ilmu seringkali tergesa-gesa dalam memberikan vonis dan seringkali tidak bersabar dalam menilai sesuatu. Ketika Nabi Musa melihat sang guru Khidir melubangi perahu, ketika Nabi Musa melihat sang guru kemudian mengeksekusi seorang anak kecil dan memperbaiki, merenovasi satu rumah yang berada di lingkungan yang bakhil, Nabi Musa tergesa-gesa untuk memberikan komentar. Meskipun sang guru sudah memberikan persyaratan, kalau engkau ingin menjadi pengikutku, maka jangan engkau bertanya dulu kepadaku, hatta uhdisalaka minhu dzikra, sampai nanti aku jelaskan apa yang aku lakukan. Yang terakhir, ujian kehidupan yang terakhir, setelah ujian mempertahankan kebenaran, ujian ketika mendapatkan kekayaan, ujian ketika memiliki keilmuan, yang terakhir adalah ujian ketika dititipkan kekuasaan. Maka dalam kisah yang terakhir di surat Al-Kahfi ini Allah mengangkat kisah Dzulqarnain. Kisah seorang penguasa sekaligus pengelana yang pergi ke barat, pergi ke timur, pergi ke utara untuk menyebarkan kebaikan di muka bumi. Apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain? Begitu indah Allah Subhanahu wa taala menceritakan urutan misi yang dilakukan oleh Dzulqarnain dalam kekuasaannya. Pergi ke barat, Dzulqarnain menegakkan keadilan. Amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Yang zalim maka akan dapat hukuman. Yang beriman dan beramal saleh maka akan mendapatkan kemudahan. Kejelasan hukum dan keadilan yang ditegakkan oleh Dzulqarnain dilakukan ketika misinya dalam pengembaraan ke wilayah barat. Ketika mengembara ke wilayah timur, maka Dzulqarnain melakukan misi yang berbeda. Karena Dzulqarnain menemukan ada satu kaum yang tidak memiliki pelindung sedikit pun dari cahaya matahari. Lam naj'al lahum min duniha sitra. Kaum yang tidak memiliki pelindung dari cahaya matahari, baik pelindung berupa rumah, baik pelindung berupa pepohonan, ataupun pelindung berupa pakaian. Infrastruktur yang minim, peradaban yang rendah, menjadi tanggung jawab Dzulqarnain untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan kaum tersebut. Di barat Dzulqarnain menegakkan keadilan, di timur Dzulqarnain meningkatkan kemakmuran,
ke utara Zulkarnain bertemu dengan satu kaum yang ditindas dijajah oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang dilakukan oleh Zulkarnain adalah membebaskan kaum tersebut dari penjajahan. Setelah tegaknya keadilan, setelah baiknya kemakmuran dan kesejahteraan, maka misi yang berikutnya adalah membebaskan kaum-kaum sekitar dari penjajahan. Permasalahan di dalam sudah selesai, Zulkarnain ekspansi keluar untuk membebaskan kaum-kaum lain dari penjajahan Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang dilakukan oleh Zulkarnain? Tidak ekspansi menyerang Ya'juj dan Ma'juj, tapi memberikan kekuatan pertahanan kepada kaum tersebut dengan membangun pertahanan yang begitu luar biasa. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah benteng yang dibangun campuran dari besi dan cairan tembaga setinggi gunung. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alaihi qitra. Datangkan kepadaku potongan-potongan besi. Maka ketika potongan besi tersebut disusun hingga setinggi gunung, Zulkarnain meminta agar potongan besi tersebut dibakar sampai membara. Ketika potongan besi tersebut yang setinggi gunung membara, maka Zulkarnain meminta, tuangkan untuk potongan besi yang sedang membara ini cairan tembaga. Maka benteng besi ini famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa memanjat benteng tersebut dan juga tidak bisa menembus benteng tersebut. Tapi keberhasilan Zulkarnain dalam pembangunan infrastruktur pertahanan, menegakkan keadilan dan meningkatkan kemakmuran tidak membuat dirinya lupa diri dan menepuk dada bahwa ini semua adalah hasil karya dirinya. Zulkarnain mengatakan setelah keberhasilan dalam kekuasaannya, menegakkan keadilan, meningkatkan kemakmuran, membebaskan penjajahan dan memperkuat pertahanan, Zulkarnain mengembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza rahmatun mir Rabbi. Keberhasilan ini semua adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah solusi ketika seorang hamba dititipkan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja untuk menegakkan keadilan, bekerja untuk meningkatkan kemakmuran, bekerja untuk memperkuat pertahanan, dan ketika semua keberhasilan itu diberikan, dia kembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah 4 ujian dan 4 fitnah yang senantiasa Allah ingatkan kepada kita semua dengan solusi dan solusinya yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita cahaya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kegelapan kehidupan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, habibina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sirqi wal wafa, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.